Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri Betul. ke-120. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, akhirnya bertemu kembali dengan saya, Dr. Hoirunisa, sebagai host yang akan menemani bersama dengan Asogi. Dan tidak lupa kami juga mengaturkan terima kasih untuk rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya setia menjadi peserta join mengikuti Asogi dari minggu ke minggunya. Dan sore hari ini seperti biasanya selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama para pakar dan di sini sudah hadir dua orang narasumber serta moderator yang akan berbagi update ilmunya serta akan berdiskusi bersama kita. Izinkan yang pertama saya menyapa narasumber kita yaitu Dr. Kadiyudi Saspriana MBiomed, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di RSUP Ngurah di Bali. Selamat sore, Dokter Kadeyudi. Selamat sore, Dokter Nisa. Terima kasih. Selamat sore, Dokter Mirsa, Dokter Syamel. Ya, selamat sore, Dokter Kade. Baik, terima kasih Dokter Kade. Kemudian narasumber kita yang kedua itu Dr. Syamil Muhammad, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Selamat sore, Dokter Syamil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dokter Mirza, Dokter Kade, dan juga Mbak Alhamdulillah. Nisa. Terima Ya, kasih, Dok. Yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini yaitu moderator kita Dr. Teku Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, RSUP Dr. Karya di Semarang, dan sekaligus beliau juga merupakan sekretaris Dewan Pembina PP POGI. Selamat sore, Dr. Mirza. Ya, Assalamualaikum, Dokter Nisa, Dokter Samel, Dokter Kade. Waalaikumsalam. Baik, seluruh peserta SOGI yang join akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Jadi tidak diperlukan lagi untuk mengisi link absensi dan kepada peserta kami harapkan untuk bisa berinteraksi secara aktif baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan tema kita sore hari ini adalah operasi pada gestational trophoblastic disease. Namun sebelum kita beralih ke diskusi, saya akan terlebih dahulu mengundang perwakilan untuk membuka acara Asogi ini yang akan memberikan sambutan pada sore hari ini Dr. Mirza selaku Sekretaris Dewan Pembina PP POGI Pusat. Kepada Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Dokter Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman SPOG yang ada eh, di mana saja, juga mungkin teman-teman dari anggota HOGI yang ada. Saya mewakili ketua, mungkin eh, pada saat ini eh, ketua HOGI sedang banyak acara ya, jadi dan kebetulan saya ucapkan selamat ulang tahun buat Ketua Hogi yang hari ini pas ulang tahun, makanya Ketua Hogi nggak mau membuka, takut dimintain kue ulang tahunnya mungkin Nisa. Ya. Selamat ulang tahun. Saya mewakili dari beliau Dr. Brahmana ya, jadi eh, kita harapkan dari Hogi ini bahwa eh, acara Ashogi ini betul-betul menjadi satu informasi dari teman-teman, baik itu dokter umum maupun apa SPOG yang ada di mana saja berada. Jadi sekarang ini kalau kita lihat sudah eh, periode yang kedua dengan apa
tahun kedua dengan edisi yang ke-121. Jadi sebenarnya kalau kita kumulatifkan seharusnya sudah banyak yang bisa diambil ya hikmahnya. Jadi eh, kita berharap teman-teman SPOG bisa memanfaatkan forum ini, dan saya juga mengamati ada peserta yang tetap ya. Peserta tetap itu saya lihat setiap ASKOGI mayoritas dia ikut ya, sering aktif bertanya. Juga ada peserta yang tetap tapi hanya sebagai pendengar atau eh, peserta yang kadang-kadang ikut kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi saya cuma mengingatkan saja pada tanggal 29 November ya, 29 November ya Dokter Nisa ya. Sampai Ya, tanggal 1 nanti 1 Desember. kita akan menjadi eh, pertama kali ya menjadi tuan rumah penyelenggara dari ASKU ya. Jadi eh, ini suatu kesempatan yang besar. Mungkin teman-teman SPOG bisa mengikuti karena di dalam ASKU itu eh, banyak workshop-workshop yang menarik ya, mulai dari animal lab ya, hysterectomy workshop ya, kemudian advance ginekologi surgical ya, kemudian ginekologi ultrasonografi ya, laparoscopic suturing ya, terus precancer lesi dan medical writing workshop ya. Itu yang workshop yang ada, dan masih ada acara-acara simposium-simposium yang lain yang juga dihadiri oleh pembicara-pembicara dari luar negeri. Jadi saya mengharapkan ada eh, partisipasi kalau SPOG di daerah yang mau ikut ya. Untuk Dr. Samuel dan Dr. Kade dari bangsih ilmunya yang tidak terhingga karena ini amal jariah ya. Jadi meluangkan waktu meneruskan dari keilmuannya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya ya. Juga yang Dokter Nisa selalu setia ya untuk sebagai host dari ASHOGI ini. Itu saja dari saya ya, sebagai wakil dari Ketua HOGI. Sekali lagi selamat mendengarkan dari materi minggu ini. Saya kembalikan ke Dokter Nisa. Baik, terima kasih banyak Dokter Mirza. Ya, luar biasa ya. Memang kita secara konsisten setiap minggunya pasti sudah banyak sekali ilmu atau materi yang bisa didapat baik secara teori maupun praktisnya. Baik, kita langsung saja berinjak pada sesi presentasi dan diskusi yang akan kembali dipandu oleh moderator kita. Saya serahkan kembali pada Dokter Mirza. Monggo silakan untuk Dokter Mirza untuk memandu acara diskusi. Baik. Ya, terima kasih Dokter Nisa. Jadi bulan ini kita, kalau kita perhatikan, kita berbicara seputar operasi ya. Ya, kalau minggu lalu operasi pada kanker leher rahim stadium dini kalau nggak salah ya. Dan sekarang hari ini kita bicara tentang seputar operasi apa tumor tropoblast ya toh, tumor tropoblast. Jadi seingat saya pada edisi ini, sekarang kan edisi ke berapa ya? Nisa? 100 121. 121. Pada edisi 106 kita bicara tentang tumor tropoblast juga, yaitu 106. Saya nggak tahu waktunya kapan itu, tapi itu kita sudah bicara tentang bagaimana membuat mendiagnosenya, bagaimana melihat dari apa pengelolaan. Nah, sekarang saya mengharapkan nanti apa yang disampaikan Dr. Kade dan Dr. Samuel ini membatasi dari seputar
operasinya. Sampai di mana kebutuhan-kebutuhan operasi yang nanti ini akan menjadi pegangan dari teman-teman SPOG. Ya, itu saja. Jadi saya harapkan mungkin kita bisa memanfaatkan waktu yang tinggal 45 menit. Ya, silakan Dokter Kadek dulu mungkin ya menyampaikan presentasinya. Silakan Dokter Kadek. Selamat sore, terima kasih Dr. Mirsa atas waktunya. Yang terhormat guru besar, guru-guru, senior, dan sejawat semua. Saya mohon izin untuk share screen. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan khususnya operasi pada gestational trophoblastic disease. Jadi sebelum saya menginjak topik tentang operasi, sekilas tentang bagaimana gambaran dari GTD umumnya pada usia reproduksi. Jadi biasanya keperluan atau tindakan-tindakan itu pasti akan berusaha bagaimana mempertahankan fungsi reproduksi, kemudian harapan akan fertilitas. Jangan lupa bahwa GTD itu sangat highly proliferatif, yang mudah bertumbuh dan mudah mengalami metastatik. Tetapi di sisi lain yang sangat kemosensitif dan ujung-ujungnya most curable, sehingga memberikan survival yang baik. Secara konsep, mungkin sifatnya hanya untuk mengingatkan saja bahwa GTD itu secara garis besar terbagi dua, ada yang benign dan malignan. Untuk yang benign, ada berupa X-aggregated placental site dan placental site nodule. Bentuk premalignannya ada bisa berupa partial mola, complete mola, kemudian atypical placental site nodule. Bentuk malignannya invasive mole, choriocarcinoma, PSTT, placental site, atau ataupun ESTT dan postmolar GTN. Dan jangan lupa kondisi-kondisi ini akan didahului oleh bagaimana transformasi dari sitotrophoblas dan sinsitiotrophoblas. Jika sito dan sinsitio ini akan umumnya dia bertransformasi menjadi hidatidiform mole dan choriocarcinoma, sedangkan yang intermediate trophoblas itu dia akan menjadi PSTT dan ESTT. Secara garis besar, kalau kita melihat GTD, baik itu molar pregnancy maupun nantinya menjadi GTN, termasuk di dalamnya postmolar GTN. Untuk molar sendiri, umumnya tata laksananya adalah evakuasi, dan di sisi lain dapat dikerjakan histerektomi dengan berbagai pertimbangan. Yang selanjutnya pasca dilakukan evakuasi dan dilakukan histerektomi maupun histerektomi akan dilakukan pemantauan secara serial dari beta CG. Untuk nanti kita bisa melihat apakah pasien kita akan jatuh ke dalam postmolar GTN atau dia mengalami remisi yang sempurna. Dan jika pun jatuh ke dalam kondisi GTN, terapinya secara garis besar pilihan utamanya adalah kemoterapi. Pembedahan dapat dipertimbangkan baik itu histerektomi maupun reseksi, tergantung dari kasus per kasus, termasuk juga radiasi pada misalkan sanctuary area, misalkan metastasis otak itu dapat dikerjakan radiasi. GTD untuk hidatidiform mole umumnya kalau kita melihat literatur maupun guideline maupun jurnal-jurnal yang terbaru maupun yang lama masih sepakat bahwa evakuasi menjadi pilihan yang utama. Walaupun tata laksana pembedahan yang lain misalkan histerektomi dapat dikerjakan dengan mempertimbangkan usia, kemudian harapannya akan fertilitas, termasuk juga ada kondisi yang misalkan pada GTN yang impending rupture. Jadi misalkan awalnya dia molar pregnancy, lost to follow up, datang dengan sudah impending rupture sangat tipis sekali. Jadi sudah invasi dari sel trofoblast itu semakin rupa sehingga hampir menembus ke lapisan serosa. Seringkali kita dihadapkan pada kasus perforasi uterus, pasien datang ataupun di tengah-tengah dalam perawatan yang kita rencanakan kemoterapi seperti itu, rupture spontan, hypovolemic, itu membutuhkan tindakan pembedahan yang sifatnya segera, termasuk juga isolated drug resistant tumor. Jadi sudah diberikan kemoterapi mulai dari start dari single agent, kemudian resisten, pindah ke yang kombinasi, tetap juga mengalami resisten, dapat dipertimbangkan untuk melakukan reseksi. Pada kesempatan ini saya khusus membahas tentang bagaimana
dilatasi dan evakuasi dikerjakan. Jadi mungkin sifatnya hanya merefresh. Mungkin dari senior sejawat sekalian mungkin sudah uh, menghadapi kasus mola. Jadi pada prinsipnya evakuasi ini kita kerjakan sesegera mungkin, terlebih setelah underlying komorbidnya teratasi. Katakanlah seperti misalkan hipertiroid, kalau dia dengan atau dengan preeklamsia seperti itu kita atasi dulu. Setelah stabil, umumnya dalam pengaruh anestesi umum. Namun dari beberapa kepustakaan dapat disebutkan bahwa regional anestesia ataupun lokal dapat digunakan pada pasien yang kooperatif. Kemudian selanjutnya setelah kita lakukan dilatasi serviks, dilakukan evakuasi menggunakan kanula terbesar, umumnya ukuran 12 sampai 14 mm, dimulai dari segmen bawah rahim, jadi dari lapisan paling ujung paling distal dulu, baru setelah itu kita lanjutkan lebih ke kranial untuk memberikan waktu atau periode kepada uterus untuk berkontraksi sekaligus untuk meminimalkan perdarahan. Karena tidak tertutup kemungkinan ketika kita melakukan evakuasi mola, saat kita melakukan suction, begitu selesai dilatasi itu perdarahan itu juga sedemikian aktifnya, langsung istilahnya seperti keran, itu juga tidak tertutup kemungkinan. Jadi untuk meminimalisir dapat kita lakukan secara bertahap atau bertingkat dari ujung distal dulu. Kemudian drip oksitosin dimulai setelah begitu kita akan melakukan dilatasi dan dapat dilanjutkan beberapa jam. Ada yang kepustakaan menyebutkan 4 jam, ada yang menyebutkan 6 jam untuk menjaga kontraksi uterus tetap baik. Kemudian agen uterotonika lainnya seperti metil-ergonovin ataupun misoprostol dapat digunakan jika diperlukan. Jadi yang dapat disampaikan jadi adalah bahwa jika kita melakukan evakuasi mola, yang terpenting adalah step by step dan harus dipertimbangkan risiko untuk terjadinya perdarahan masif, termasuk perforasi uterus. Jadi yang terpenting sebelum kita melakukan evakuasi, kita mendiagnosis pasien kita berada pada kondisi yang mana. Jadi kita bisa memprepare diri kita sedemikian rupa, karena nanti akan menyangkut ya, dengan yang nomor 4 ini, ketika kita melakukan histerektomi ataupun reseksi, sangat-sangat dibutuhkan pendekatan multidisiplin melibatkan anestesi, bank darah. Dan kita melihat juga bagaimana kerumitan kasus, masih bleeding, kemudian kebutuhan transfusi itu harus well prepared dan well organized, sehingga ujung-ujungnya outcome pasca tindakan kita juga akan lebih baik. Umumnya tindakan lain untuk pada kondisi GTD ini sifatnya sebagai salvage terapi atau terapi yang sifatnya untuk menyelamatkan nyawa. Dan tentu saja pemilihan kasus demi kasus itu juga sangat penting. Kita harus mempertimbangkan banyak aspek seperti umur, harapan pasien akan fungsi reproduksi, dan bagaimana severitas dari kasus yang kita tangani. Mungkin demikian dokter, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dokter Kadek. Jadi sekilas memang eh, menjelaskan tentang tempat dari operasi eh, pada kasus-kasus GTN ya. Tapi umumnya kan SPOG umum ini nanti pengelolaannya tentunya pada kasus-kasus yang low risk ya, low risk GTN gitu ya. Jadi low risk GTN, jadi eh, supaya teman-teman nanti bisa melihat kapan sih tempat kita melakukan histerektomi gitu ya, ya kapan kita tidak melakukan histerektomi di situ ya, sehingga tidak apakah histerektomi itu semua pasti menyelesaikan masalah? Pertanyaannya kan itu, ya. Jadi karena kalau kalau kita bicara dengan judul, memang kalau onkologi bicaranya bisa saja dia operasinya pada masalah pada brain, bisa pada apa paru, ya karena. Tapi di sini kita membatasi umumnya skopnya ada pada eh, apa GTN yang low risk. Jadi Dr. Syamel nanti penekanannya ada di situ saja ya. Kalau presentasinya boleh luas tapi penekanannya tolong ini sehingga kita jam 4 bisa mulai diskusi ya. Silakan Dr. Syamel. Baik, baik. Terima kasih Dokter Mirza. Mungkin Profesor Dokter saya izin untuk share screen. Sudah terlihatkah?
Untuk yang teori awal tadi sudah dijelaskan, saya rasa sangat jelas oleh Dr. Yudi. Mungkin saya langsung ke peran pembedahan pada GTN. Jadi memang sudah disebutkan oleh Dr. Yudi tadi, kemoterapi itu adalah pilihan utama pada GTN atau pada mola kalau udah ini. Sekarang di mana peran pembedahannya? Pembedahan pada GTN sebenarnya ada beberapa. Ada histerektomi, ada dengan evakuasi, ada histerotomi atau reseksi lokasi tempat yang persistennya. Sekarang apa perannya? Kalau kita coba, saya coba cari di jurnal, memang ternyata peran pembedahan pada gestasional trophoblastic neoplasia ini pada neoplasia memang dibahasnya bukan pada yang low risk itu, tapi nggak apa kita ambil di sini itu manajemennya terutama pada yang sekuler, artinya sisa pada kondisi life saving, perdarahan banyak, atau sebagai ajuvan pada sistemik terapi. Tetapi dengan perkembangan saat ini sudah sekarang orang sudah beralih ke surgery itu bagaimana sih perannya hubungannya dengan kemoterapi? Apakah ada hubungan pembedahan dengan kebutuhan kemoterapinya? Cuman ini memang settingnya pada SPB umum ya Dokter Mirza ya. Saya coba konversikan ke SPB umumnya. Pertama dilatasi kuretase. Tadi poinnya sudah jelas step by stepnya. Cuman yang akan sedikit saya tambahkan, hati-hati pada Ya, silakan. kondisi-kondisi uterus yang cukup besar. Biasanya itu kita diambil batasan itu adalah 16 minggu. Karena pada kondisi yang uterus lebih besar dari 16 minggu, biasanya bisa terjadi resiko peningkatan resiko embolisasi. Itu resiko emboli pada paru, pada perforasi uterus, dan perdarahan. Jadi batasan biasanya yang masih aman, cukup aman kurang dari 16 minggu. Dan ternyata kalau berdasarkan data, kalau dulu kita kan berpendapat kuretnya bertingkat atau bukan berulang ya, ada kuret pertama, kuret kedua. Ternyata uh, repeated dari dilatasi kuretase ini dia tidak terlalu bagus efeknya terhadap kesembuhan pasien ya. Dan juga itu dihubungkan dengan risiko higher complication-nya seperti perforasi dan perdarahan. Jenis pembedahan kedua yang bisa selain DC itu adalah histerotomi. Histerotomi ini biasanya ini kita kerjakan pada kondisi-kondisi yang sifatnya molanya itu persisten atau dia memang hanya salah satu bagian saja di dalam myometrium. Sebenarnya kalau di jurnal ini pada kondisi-kondisi yang dia kemoresisten, tapi bisa dikerjakan pada kondisi yang dia tidak beta HCG yang tidak terlalu tinggi, kita anggap dia tidak respon terhadap kemo dan dia localize itu bisa kita kerjakan. Ya, karena apa? Karena ternyata berdasarkan teorinya pada kondisi-kondisi mola yang masuk ke dalam myometrium itu cenderung dia ada kapsul fast kapsul atau kapsul kapsulnya dan itu akan menentukan respon terhadap kemonya. Kemudian nih operasi yang juga sangat familiar di SPOG itulah histerektomi. Histerektomi itu bisa dikerjakan pada kondisi mola di mana ibunya tidak lagi membutuhkan fertilitas, artinya tidak anaknya cukup. Dan pada kondisi-kondisi yang memang uterusnya sangat besar dan untuk kemo mungkin cenderung nanti akan menjadi resisten. Artinya di sini histerektomi bisa salah satu opsi pada kondisi-kondisi tersebut. Ajuvan histerektomi juga bisa dikerjakan pada kondisi-kondisi yang pasiennya resisten. Tapi ini pada yang GTN, bukan pada yang mola. Oke. Histerektomi sendiri memang saat ini sudah mulai mengarah ke arah sifatnya neoadjuvan, artinya di depan dia dikerjakan. Ini pada kondisi yang tadi, dia pada yang WHO skornya tinggi, kalau pada yang GTN, dan menghindari sehingga pasiennya tidak bisa atau tidak sampai ke penggunaan kemoterapi yang multi agent sehingga nanti WA skornya turun kita bisa berikan single agent dan akan lebih baik untuk pasiennya. Oke, ini
prosedur evakuasi lainnya tadi sudah disebutkan juga, bisa di otak kraniotomi, di paru toratokotomi. Sebagai kesimpulan, jadi memang pada kondisi mola ini dia spektrumnya banyak, ada mola low risk, ada high risk, kemudian ada nanti GTN. Tapi yang perlu diingatkan mungkin untuk kita semua, histerektomi tidak mencegah distant spread. Artinya dia dia hanya sifatnya localized. Jadi kalau kita yakin molanya besar dan hanya terbatas di uterus, salah satu opsinya pada kondisi yang sudah cukup untuk punya anaknya, itu salah satu opsinya adalah histerektomi. Tapi ingat, walaupun sudah di histerektomi, tetap follow up beta hcg dikerjakan supaya kita pasti yakin dia tidak ada kondisi-kondisi persisten mol yang akan berubah menjadi GTN. Mungkin itu Dokter Mirza yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Dokter Kade dan Dokter Samuel. Jadi ini sudah ada satu pertanyaan ya dari teman-teman SPOG. Cuman eh, kita diskusi dulu sebentar sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Jadi Dokter Kade atau Dokter Samuel, umumnya kelemahan dari SPOG, teman-teman SPOG ini kan adalah mendeteksi bahwa ini suatu penyakit tropoblas, ya. Itu yang kelemahannya. Bagaimana mengevaluasi bahwa sampai eh, kita mendiagnosa, oh ternyata ini tumor tropoblas gitu, tumor tropoblas ganas gitu ya, karena ketidaklengkapan di dalam baik anamnesa, pemeriksaan ginekologi kayak gitu. Sekarang kalau misalnya eh, apa teman-teman di daerah itu sudah bisa mendiagnosa eh, apa ini suatu GTN, kemudian ambil langkah operatif ya, terlepas dari mungkin masalahnya adalah karena perdarahan ya, karena perdarahan yang tidak berhenti-berhenti terus dilakukan jalan operatif. Kemudian baik, apakah masih perlu diperiksa HCG-nya? Ya, mungkin Dokter Kadek dulu ya. Penyakit trophoblast ini kita tahu bahwa gambarannya dan dia sangat proliferatif sekali karena dia ada di eh, mengganggu dari matriks metaloproteinasanya sehingga dia bisa spreading menembus stroma dan spread dengan pembuluh darah itu sangat tinggi. Jadi ketika sudah diputuskan untuk operasi terlepas dari oh, dasar-dasarnya atau yang menjadi pertimbangan, setelah dilakukan operasi tetap perlu dilakukan pemeriksaan beta HCG karena tidak tertutup kemungkinan ada sel trofoblast yang sudah beredar di darah dan itu yang mungkin bisa luput secara makroskopis. Jadi tetap kita melakukan secara serial pemeriksaan beta HCG. Kalau misalkan tes statnya dari HIDA di Tivomol, kita kalau mengacu ke guideline, ke panduan yang nyata, nanti dia setiap minggu, weekly, dengan ketentuan-ketentuan apakah dia plateau, atau kalau dia increase atau decrease, namun sesuai dengan algoritma-algoritma tadi. Mungkin demikian, Dokter. Terima kasih. Dokter Samuel, sama Iya, atau sama Dokter Mirza. Tadi hmm, sudah disebutkan juga di slide. Jadi walaupun operasi sudah dievakuasi, histerektomi pun itu tetap pola up beta hcg dikerjakan, Dok. ya. Ya, ini yang harus dipahami ya, cuman indikasi operasi ini yang sebenarnya betul-betul perlu dipahami oleh teman-teman. Karena kita juga harus melihat ada nggak lesi di vagina, ya, jangan supaya tindakan operasinya tidak tidak mubazir gitu ya. Kita coba ke pertanyaan ini ada dari Dokter Susana Suryadi. Dokter Susana ini tiap ashogi saya lihat nanya, bagus ini ya. Saya bilang yang paling penting ya. Eh ada pasien 27 tahun G3 dengan perdarahan per vaginam 3 hari.
2 kehamilan sebelumnya dengan janin normal lahir aterem per vaginam. Saat ini tes kehamilan positif pada USG tanpa mix echo dengan gambaran invasif di bagian fundus. Kemudian dilakukan puret, PA-nya tanpa sel intermediate tromboblast suspek ITT. Sebelum dilakukan pemeriksaan IHK dan KI67 menurut literatur, ITT kemoresisten dan disarankan histrektomi. Ya, apakah operasi pada pasien ini dilakukan oleh SPOG umum mengingat di RSUD belum ada dokter subsponko dan masih belum mau dirujuk? Ya, jadi kompetensi SPOG umum di daerah. Jadi bukan kayak dokter Kadek, dokter eh, Samel ya yang di kota besar gitu ya. Jadi ini di daerah dalam sarana prasarana terbatas dan rumah sakitnya memang levelnya apa paling tidak C ya. Jadi gini, dengan kemampuan fasilitas teman-teman spesialis yang lain eh, juga masih tidak lengkap gitu. Mungkin Dokter Samuel dulu dalam posisi Eh, ETT ya. Kita anggap ini baik, ETT lah ya. anggap ETT ya. Baik, tadi sebenarnya saya ingin menyarankan cek beta CG kuantitatif ya dok, karena ETT kan biasanya rendah kan. Tapi tadi dokter sudah men-setting nih ETT ya. Dalam kondisi ini ETT, memang salah satu pilihan terbaiknya itu adalah histerektomi karena dia kemoresisten. Sekarang sebenarnya kalau ini lebih tepatnya yang menjawab dokter Mirza nih untuk kompetensi ya. Tetapi prinsipnya gini, kalau dia di daerah, tadi sudah disebutkan TPC tidak lengkap segala macam. Sekarang kondisinya seperti apa? Apakah kondisinya life saving, kondisi emergensi? Tentu dokter umum pun boleh melakukan ini kan, artinya kondisi emergensi kan. Tapi jika dia masih memungkinkan dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, mungkin akan lebih baik. Kenapa? Karena eh, yang namanya operasi apa mola ini resikonya itu perdarahan. Walaupun dia mungkin tipenya yang ETT, yang seharusnya tip vaskularisasinya tidak terlalu banyak. Tapi jika kondisi ya kalau kesiapan itu yang paling tahu operator ya, operator siap nggak dengan resiko dia vaskularisasi yang meningkat, kemudian fasilitas darahnya ada, karena sebenarnya prosedurnya sama, simple hysterectomy yang dikerjakan. Prosedurnya itu adalah kompetensi untuk SPOG, tapi untuk penunjangnya gitu dok. Jadi kalau kesimpulan saya, jika memang operatornya yakin dan mampu mengerjakan, karena itu masih jenis tindakannya histerektomi total biasa, ya silakan mungkin dok. Mungkin gitu dok dari saya. Mohon petunjuknya dokter Mirza. Ya, terima kasih. Ya, silakan Dokter Kadek. Terima kasih Dokter Mirsa. Saya izin menjawab, Dokter. Jadi kalau kita melihat kasus ini, kita lihat, mungkin menurut saya kita melihat membagi dua, tataran ideal dan tataran bagaimana realita di lapangan. Kalau kita melihat tataran idealnya, kalau sudah ETT dengan kondisi demikian, ya mungkin baiknya sudah langsung dirujuk kepada onkolog. Jadi dikerjakan di rumah sakit yang sesuai, karena itu tadi seperti dijelaskan Dr. Syamel, akan melibatkan multidisiplin, kemudian ada follow up-nya dan seterusnya, dan tidak hanya berhenti hanya selesai di operasi saja. Nah, ketika kita dihadapkan pada kasus ini, pasien tidak mau dirujuk, setelah kita konseling dengan segala macamnya, tetap tidak mau dirujuk, ya itu menjadi sebuah, apa istilahnya, sebuah uh, petunjuk bagi dokter SPOG yang bersangkutan untuk mengerjakan histerektomi, dan juga harus sudah dipikirkan. Jadi sebelum operasi itu skemanya, ini kasusnya mudah atau tidak histerektominya, karena histerektomi itu menurut saya tidak selalu hal yang sifatnya mudah. Masih kan banyak variasi-variasinya, terlebih pada kasus ETT seperti ini. Belum adesinya, belum sebagainya. Jadi itu harus dipikirkan. Kalau memang sudah kira-kira mampu, silahkan. Yang penting pasien dengan catatan pasien sudah paham. Selesai operasi dia harus diapakan, risiko-risikonya, dan seterusnya. Mungkin demikian dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Kadek. Ya, terima kasih Dokter Susana atas sharing kasusnya ya. Jadi yang pertama saya ingatkan bahwa eh, ETT dan PSTT itu sebenarnya ada tempat untuk operatif ya, histerektomi dalam hal ini. Tapi yang kedua,
operasi eh, apa ETT atau PSTT yang sudah invasif, apalagi yang sudah perforasi, itu kemungkinan perdarahannya tinggi sekali. Ya, saya banyak dapat pasien-pasien yang buka tutup dalam posisi sudah jelek dikirim dari daerah. Ya, tapi ini kan settingnya belum dioperasi, diagnosanya tegak, tapi boleh nggak kita melakukan operatif kan gitu kan? Ya, jadi kalau saya melakukan suatu audit, ya, pertanyaan pertama itu yang saya lontarkan adalah kompeten enggak? Ya. Kalau dia tidak kompeten, dia melakukan, itu sudah pelanggaran di situ. Ya. Tapi sekarang histerektomi, misalnya Dokter Susana SPOG, kompeten enggak histerektomi? Dia kompeten, ya. Tapi kasusnya beresiko. Jadi tadi tetap boleh, kalau saya bilang boleh, asal ada bukti edukasi bahwa ini kemungkinan terjadi perdarahan yang sulit dikendalikan. Ya, jadi kalau belum terjadi perdarahan durante operasi, ya memang motivasi dia tetap rujuk. Tapi kalau memang segala faktor yang menyebabkan dia pasien atau keluarga tidak mau dirujuk, itu boleh kita melakukan ini operatif, ya, dengan resiko sampai bahkan kematian. Jadi ini yang harus dipahamkan karena level utama pertama itu yang ditanyakan adalah kompeten apa enggak sih gitu. Jadi sama saja kayak misalnya, maaf ya Dokter Nisa saya pakai contoh ya. Dokter Nisa sekarang SPOG umum, ya, mau sekolah, kemudian belum belum konsultan, tapi Dokter Nisa ini bisa melakukan limfadenektomi. Bisa karena eh, dia sering ikut, dia sering melakukan dalam pengawasan begini. Tapi belum. Kemudian sampai mudah-mudahan enggak ya Dokter Nisa, sampai terjadi cedera yang menyebabkan kematian. Kalau di audit ini salah. Karena pertanyaannya kompeten enggak melakukan limfadenektomi gitu kan. Jadi kompetensi itu harus ada bukti bahwa dia, ya. Itu mungkin Dokter Susana ya. Jadi baik pertanyaannya, ya. Yang kedua dari Raditya Eri, ya, selamat sore dokter. Tadi sebutkan bahwa untuk melakukan histerektomi pada GTD kita harus yakin tidak ada penyebaran metastasis. Apa diperlukan dokter sebelum histerektomi kita lakukan CT scan terlebih dahulu? Nah, silakan dokter Kade. Ya, terima kasih Dokter Mirsa. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi kita tidak langsung ujuk-ujuk ke pemeriksaan canggih atau pemeriksaan yang sangat hebat begitu, ya. Jadi dari klinis, dari anamnesis, pemeriksaan fisik kita lihat dulu vaginanya ada nodul nggak, serviksnya bagaimana, pemeriksaan paru kita kelenjar semua, KKGB supraklavikula, aksila, inguinal. Jika kita anggap itu clear, tidak ada, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan ronsen toraks untuk melihat nodul. Yang tersering site-nya kalau dikatakan secara teoretik yang terbanyak kan di lung. Kemudian yang kedua setelahnya itu adalah di liver. Jadi dengan ultrasound pun kita bisa mengevaluasi. Kita mix seluruh data itu kalau kita misalkan ragu, misalkan di brain, misalkan ada defisit neurologis, kita ragu, mungkin kita lakukan CT scan, mungkin bisa. Tapi paling tidak dari klinis, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan beberapa pemeriksaan penunjang sederhana X-ray dan ultrasound tadi, saya rasa sudah mampu mengeksklusi apakah pasien ini berada confined, ya hanya terbatas di uterus saja, atau sudah menyebar. Jadi saya pikir kalau kita melihat kondisi di negara kita yang mungkin belum semua tempat ada fasilitas yang canggih, jadi ya kita tidak perlu minder atau berkecil hati. Jadi saya rasa dengan anamnesis, pemeriksaan fisik yang terarah akan bisa mengarahkan kita ke kecurigaan-kecurigaan tadi. Mungkin
Mungkin Jadi demikian, dokter. tegasnya nggak harus ya. Tidak, Ya, tidak harus. silakan Dokter Samuel. Ada pendapat lain Ya, atau? setuju dok, tidak harus CT scan. Sebenarnya yang lebih penting Hmm. lagi adalah follow up pasca histerektominya. Jangan dilepas pasiennya, tetap ada cek serial beta HCG. Yang mungkin itu poin tambahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi Dokter Aditya, jadi apa yang disampaikan Dokter Kadek dan Dokter Samuel itu benar. Cuman pengalaman saya untuk melihat lesi di vagina itu kadang-kadang kita lupa. Lesi di vagina itu kadang-kadang kebiruan saja sudah bisa menjadi malapetaka waktu kita menjahit tunggul vagina. Ya, jadi kalau memang kita mau melakukan histektomi, kemampuan nggak usah sampai CT scan, apa in speculo itu sangat penting. Kadang-kadang lesi di daerah vagina proksimal kita tidak tahu, kita histerektomi biasa pada saat penjahitan terjadi bleeding. Ya, jadi kalau kalau apa yang dikatakan Dokter Kade, Dokter Samuel tadi, ya pemeriksaan-pemeriksaan akurat yang bisa kita lakukan di daerah tidak harus selalu dengan imaging yang tinggi. Ya, mudah-mudahan Dokter Aditya bisa memahami apa yang ditanyakan. Kita ke Dokter Andi Yusrizal. Dokter Andi Yusrizal ini adil ya. Ya, jadi tanyanya satu-satu. Yang pertama tanya pada Dokter Yudi. Dokter Yudi. Dokter Samuel nggak boleh jawab ini tanyanya Yudi. Apakah tindakan DNC pada mola masih bisa dilakukan dengan vacuum suction dilanjutkan dengan kuretase sendok tajam? Ini Dokter Yudi ya. Kemudian Dokter Samuel, ini Dokter Samuel, Dokter Yudi nggak boleh jawab. Ya. Untuk follow up beta HCG di kabupaten sulit, betul. Di kota aja sulit, BPJS-nya susah, ya. Apakah ada cara lain untuk follow-nya, Dokter Samuel? Ya, Dokter Samuel dulu ya, silakan Baik tentang dok, beta HCG. terima kasih dok. Berarti saya nggak boleh jawab yang pertama dok ya. Nggak Langsung yang boleh. kedua. Jadi memang beta HCG ini kalau kita kan ada kurva penurunan beta HCG. Jadi kalau berdasarkan kurva tersebut, memang harusnya dia tiap minggu, definisi dia tiap minggu. Tetapi kita kan terkendala masalah biaya nih, apalagi kalau di daerah, mungkin pasiennya punya uang, labnya nggak ada, susah juga kan. Jadi ada batasan sebenarnya. Kalau dulu saya diajarkan almarhum Dr. Pelsi itu, cek aja sebulan sekali atau kita ambil batasan 3 bulan setelah evakuasi USG. Kan kalau USG biasanya ada ya SPOG di daerah kan, USG bersih 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 terus, setelah 3 bulan kita cek plano tesnya, karena kalau beta ZG kuantitatif kan susah, cek plano tes negatif berarti aman, tapi kalau awal-awal sebenarnya bisa dengan pengenceran. Jadi plano tes kan pasti beta-nya tinggi tuh di urin. Kita coba encerkan berdasarkan pengencerannya, kita bisa perkirakan semi kuantitatif, walaupun tidak betul-betul kuantitatif, tapi minimal semi kuantitatif dengan pengenceran yang tepat. Jadi kita tahu kira-kira dia berapa beta segini. Yang Gitu dok. diencerkan Tapi urinnya batasannya ya. urinnya, oh Ya, ya, beta beta bukan ini ya, urinnya diencerkan supaya kita tahu semi kuantitatifnya ya, berapa. Gitu ya. dok. Itu jembatan keledai tapi Ya, masih bisa rasional kita ambil ya. ya. Jadi tadi Dokter siapa ada? Dokter Kadek tahan dulu ya, karena pertanyaan yang berikutnya itu berhubungan dengan ini ya dari eh, Anonymous ya, Anonymous SPOG ya. Kapan dikatakan GTN itu sembuh? Baik dok, ini Dokter Samuel. ya definisi sembuhnya. Jadi kalau kita ikut kurva setelah kita evakuasi, kan kita cek beta HCG terus. Itu dia akan mencapai kadar normal dalam waktu 12 minggu atau 3 bulan. Nah, jadi kalau 3 bulan dia sudah negatif plano tesnya, kalau kita tidak ada beta HCG, dan kita yakin itu bukan karena dia terlalu tinggi. Hati-hati juga nih, dia negatif bisa dua kemungkinan, dia sudah betul-betul negatif, tidak ada, atau dia sangat tinggi. Karena kalau sangat tinggi, Mm-mm. plano negatif juga kan. Mm-mm. Tentu kita harus lihat klinis pasien, lihat klinisnya lagi.
ada dari apa anamnesisnya, mual muntah, perutnya gimana. Kalau habis evakuasi kan kalau dia membesar lagi kelihatan kan. Dari USG bersih semuanya, tidak ada tanda-tanda mola, hasil plannya negatif, berarti itu udah selesai 3 bulan, dan dikatakan sembuh. Cuman setelah definisi sembuh tadi, itu memang sebenarnya ada follow up-nya lagi sampai minimal setahun, cek 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 terus. Dan kalau bisa dia untuk kehamilannya, kalau terlalu cepat hamil lagi dia ada risiko berulang molanya. Hmm. Maka biasanya nanti ada kontrasepsi sampai 1 tahun pasca eh, mencapai kandang tadi. Jadi kalau Mungkin itu 1 tahun nggak ada apa-apa, definisi nggak ada eh, apa untuk endometrial bagus, pola mm, mensnya bagus, kemudian tidak ada kista, 1 tahun bisa dinyatakan baik. ya definisi sembuh sebenarnya kan 3 bulan udah sembuh dok, cuman Udah direncanakan. boleh. Saya sebenarnya mau switch pertanyaan, tapi saya lihat di bawah kok banyak banget pertanyaannya. Nanti takutnya waktunya nggak cukup. Silakan Dokter Kadek, porsinya dulu ya. Ya, Silakan. terima kasih Dokter Mirsa. Saya izin menjawab Dokter. Ya. Jadi pada evakuasi, dilatasi dan evakuasi pada mulai dari dosa. Setelah kita dilatasi, kita lakukan evakuasi dengan suction. Kita dapat melakukan kuret tajam secara gentle. Jadi kalau kita membaca buku, melihat seluruh literatur dan juga kita kerjakan dalam praktek klinis, kita melakukan kuretase tajam dengan secara gentle. Gentle artinya kita tujuannya adalah untuk mengkolek sampling apa spesimen yang akan kita kirim ke lab PA. Jadi bukan sifatnya untuk membersihkan sampai krok-krok, itu risikonya bisa perforasi, bisa jebol ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi kalau suction kuretase sih masih masih boleh ya, masih bisa dilakukan, tapi harus menganut 2 kali kuret. Apa yang dikatakan Dokter Andi itu ya boleh-boleh aja kalau dia ya. Tapi kalau kalau saya dulu yang metode lama dulu, setelah suction kuretase itu kita hysteroscopy ya, ingin melihat sampai seberapa banyak sisa yang dilakukan, kemudian kita melakukan kuretase. Kuretasenya sama yang dikatakan Dokter Kadek tadi, bahwa kita lindungi dengan uterotonika dulu ya, supaya, karena yang ditakutkan memang perforasi gitu. Jadi hati-hati. Tapi kalau kalau saya anjurkan kuretase pada, kalau mau pakai eh, sendok kuret yang tajam, ambil sendok kuret yang ukuran paling besar ya, supaya eh, apa kemungkinan untuk tajam menusuk dari korpusnya itu kecil ya. Tapi kalau saya dulu itu nggak berani saya melakukan kuret dengan sendok tajam. Saya biasanya pakai sendok yang tumpul kalau kalau. Tapi kalau misalnya terpaksa pakai tajam, apa gerakannya harus halus sekali ya, tidak boleh kayak seperti kita melakukan kuret pada hiperplasi ya. Ya, hiperplasi itu kan agak agak keras di situ ya. Oke, terima kasih Dokter Kadek, Dokter Samel. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Dokter Giri Chandra di Banten. Ketika kita mendapat kondisi emergensi pasien perempuan 45 tahun P7 dengan TFU pertengahan pusat simpisis, jadi kira-kira hamil, sesuai hamil 4 bulan dan perdarahan aktif per vagina, setelah dilakukan suction kuretase tampak jaringan mola, namun uterus globuler dan shock hipovolemik. Apakah tepat dilakukan histerektomi total dan transfusi? Ya, itu dulu pertanyaannya. Silakan, Dokter Samel. Baik. Jadi ada mola setinggi pertengahan pusat pada saat suction kuretase, uterus globuler, dan terjadi shock hipovolemik HB6. Pertanyaannya, boleh nggak dilakukan histerektomi? Eh, ini berarti kondisinya sudah shock ya dok ya Ya, setelah dikuret ya. ya.
Ya, Jadi memang salah satu opsi histerektomi adalah pada kondisi life saving. Life saving. Tapi sebenarnya sebelum kita masuk ke step histerektomi, dia ada step yang diberikan uterotonika dulu. Saya nggak tahu nih udah dikerjakan atau belum. Kalau memang belum, ini kan kondisinya sangat cepat pasti nih perdarahannya. Itu makanya tadi dokter KD Yudi juga sudah menerangkan sebelum kuret itu harus dilindungi dengan uterotonika. Jadi supaya jangan kejadian seperti ini kan. Kalau memang dia tiba-tiba berdarah banyak, salah satu lab savingnya memang histerektomi. Tapi ini harus cepat sekali untuk merubah setting dari kuret ke laparotomi karena kita berkejaran dengan waktu. Jika terlambat saja eh, bisa mengancam nyawa karena perdarahan hebat. Begitu mungkin dok. oke. Ya, terima kasih Dr. Samuel. Silakan Dr. Kade. Jadi menurut saya kalau sudah kondisi demikian, histerektomi memang pada tempatnya. Jadi kita sebagai upaya untuk life saving. Jadi hanya saja yang perlu diperhatikan, pengalaman saya mungkin tidak banyak, mungkin dokter Mirsa, dokter Samuel mungkin lebih jauh lebih banyak. Jadi ketika kita buka GTN apalagi yang ruptur begitu, ruptur dengan pasien hypovolemic shock itu seolah-olah pembuluh darah itu berlomba-lomba untuk keluar dari dalam pembuluh darah, jadi seolah kayak kubangan air. Jadi ya betul-betul harus presisi tindakan kita dan sangat time dependent. Dan juga kita jangan lupa berkoordinasi dengan anestesi, masuknya darah dan sebagainya. Mungkin itu dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau melakukan kuret pada pasien-pasien mola, ya meskipun itu belum ini kan terdiagnosa ternyata PSTT katanya. Terus kemudian dirujuk di onkologi. Kalau kita melakukan kuret mola, wajib hukumnya kita standby kan darah dulu, ya. Terlalu berani kalau kita melakukan kuret mola kita tidak punya darah. Jadi mau di daerah manapun silahkan mau melakukan kuret, baik itu suction, baik itu kuretase tajam, ya. Tapi tetap harus sebaiknya sedia darah. Antisipasi terjadi hal-hal shock hipovolemik. Ya, tapi kalau memang itu terjadi, pertanyaannya tadi, apakah boleh dilakukan histerektomi? Ya boleh, tapi tetap antisipasi apa shocknya dulu, ya. Jadi tetap harus infus bagaimana sudah ada persediaan darah apa tidak ya. Karena kalau kita operasi bisa table dead ya konyol kita anu ya. Ya. Yang maksudnya kita mau nolong jadi malah disalah-salahin orang nanti ya. Kita lanjut ke Dokter Rimin. Dok, kenapa kita harus melakukan histerektomi kalau toh bisa kuret untuk evakuasi dan dengan guiding USG? Bukankah resikonya lebih banyak selain perdarahan juga ada resiko infeksi? Silakan dokter Kadek dulu. Ya, terima kasih dokter Mirsa, saya izin menjawab. Jadi seperti disampaikan tadi, cornerstone dari penanganan mola hidatidosa itu adalah evakuasi. Hanya digarisbawahi hanya pada beberapa kondisi, misalkan pasien usia sudah cukup, kemudian uterusnya mungkin membesarnya sangat-sangat jauh di atas usia apa kehamilan yang sesungguhnya. Misalnya katakanlah usia kehamilan sesungguhnya 12 minggu, ternyata uterusnya bisa sampai 18 minggu, kemudian anak cukup, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan juga yang terpenting adalah kita concern pasien setuju, kita dapat melakukan histerektomi. Namun jika memang sangat memaksa, perdarahan masif, shock hipovolumik seperti kasus yang tadi, ya apa boleh buat. Jadi pada prinsipnya histerektomi dapat dikerjakan tetapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi bukan berarti selesai histerektomi selesai pasien datang ya udah selesai kontrol luka sembuh ya sudah selesai, tidak. Ada monitoring yang harus kita kerjakan, ada follow up baik itu klinis, pemeriksaan fisik, dan jika memungkinkan tersedia pemeriksaan beta HCG dapat kita kerjakan. Jadi untuk mencegah jangan sampai pasien yang kita sudah operasi susah payah malah jatuh ke kondisi GTN yang datang-datang juga sudah inferior kondisinya. Mungkin demikian dokter, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih dokter. Silakan dokter Samuel. Ya, saya setuju dengan dokter KD dok. Jadi memang histerektomi itu hanya ini bukan histerektomi ya, ini histerotomi ya, Hmm. histerotomi ya. Jadi kalau histerotomi itu memang sebenarnya bukan terapi pertama pada mulai ya. Histerotomi itu hanya dikerjakan
sebenarnya bukan pada mola ini, pada GTN yang persisten. Jadi berbeda ya. Padahal dia GTN sudah kemo persisten masih ada di dalam myometriumnya, karena kadang berdasarkan penelitian yang di dalam myometrium kadang dia ada pseudokapsul sehingga nggak sampai kemonya ke sana, baru itu histerotomi. Kalau saya nggak salah nih bacanya histerotomi kan. Iya, iya. Artinya memang pilihan utamanya adalah evakuasi. Histerotomi itu hanya pada kondisi-kondisi yang persisten pasca kemoterapi. Kalau histerektomi tadi sesuai dengan dokter KD, sangat setuju sekali. Itu dok. Iya, betul, betul. Histerotomi ini, ya. Jadi sebenarnya kalau masih 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 ada tempat untuk melakukan histerotomi, tapi kalau memang betul, Dokter Imin, kalau memang kita bisa melakukan treatmentnya tidak lebih invasif, ya kenapa tidak gitu. Selanjutnya ini pertanyaan bagus dari Dokter Arif. Saya mau menanyakan terapi vitamin A high dose 100.000 selama 6 bulan. Apakah masih aman dan direkomendasikan pada terapi pos evakuasi mola? Silakan, Dr. Samuel dulu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Mirza. Ini penelitian dari Prof. Andri ya, dok. Betul, Jadi, ya. jadi ini memang salah satu yang kita takutkan dari mola ini adalah recurrent mola. Jadi untuk kehamilan berikutnya terjadi lagi, dan juga untuk mensupport agar proses apa recovery-nya lebih cepat, jadi lebih respon, tidak ada tumbuh lagi. Salah satunya adalah pemberian vitamin A high dose. Jadi Hmm. memang sampai saat ini sih masih dipakai dok ya, Iya, vitamin A. masih. Cuman kadang kesulitannya mencari yang high dose vitamin A ini, karena kalau vitamin A yang biasa kan dosis rendah, dia minum 10 tablet sehari lumayan juga kan. Jadi mencari yang high dose ini agak sulit mungkin, kalau apalagi kalau di daerah. Mungkin itu dok. Iya. Dokter Kade ada Cukup, tambahan? cukup dok, sama dok dengan Ya. dokter Syama. Ya, jadi Dokter Arif ini masih dipakai ya, tapi betul bahwa untuk mencari vitamin A 100.000, 200.000 itu di apotek swasta itu enggak ada. Yang ada mereka jualnya yang 2.000. Ya, kalau 2.000 kita harus minum 50 tablet itu katanya. Ya. Tapi sediaan 100.000, 200.000 ada. Biasanya di rumah sakit vertikal itu biasanya sedia. Ya. Kalau rumah sakit swasta kayak ada, karena ini barang murah. Ya, murah tapi banyak bermanfaat gitu. Ya. Mungkin satu lagi kita bisa bisa anu ini KB sudah dijawab ke Heditan. Mohon maaf, Dokter Gunawan. Ya, saya lewati dulu. Mohon bertanya, dokter, pada kasus suction kuretase bila terjadi perdarahan karena atonia uteri dan tidak respon dengan uterotonika, bila fertilitas masih diinginkan, apakah boleh dilakukan bilins? Silakan, dokter Kadek dulu. Baik, terima kasih dokter Mirsa. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya balance mungkin tidak pada tempatnya ya. Kalau kita melihat kasus perdarahan kuret itu tidak semudah kita membalance, mengikat dengan benang, kita menjerat, itu pasti akan, angka kegagalannya, failure rate-nya pasti akan tinggi kalau menurut saya. Karena beda, karena dia kan beranjaknya dari trophoblast, beda dengan kondisi pada HPP biasa, yang kondisinya mungkin otot myometriumnya juga masih baik, kemudian tidak banyak sel yang hipoksia di sana. Kalau dia sudah menjadi trophoblast, sudah termakan semua, jadi mungkin failure rate-nya akan besar, dan juga nanti ujung-ujungnya akan delay, dan pasien akan perdarahan ulang lagi, mungkin setelah di RR perdarahan ulang lagi. Jadi hasilnya, outcome-nya juga akan buruk. Mungkin demikian pendapat saya, dok. Terima kasih. Baik. Silakan, dokter Samuel. Ya, Bilins. saya setuju dengan dokter KD. Selain patologi berbeda juga pasti kan artinya kuretnya belum selesai nih. Di dalam jaringan uterusnya masih ada jaringan Jaringan. molanya kan. Nah, jadi saya rasa sih kalau berdasarkan, saya nggak tahu nih karena nggak pernah dibahas tentang ini ya dok ya. Tapi kalau berdasarkan ilmu dan logika kita nih tidak mungkin dikerjakan. Ya, Iya, ya, baik. Terima kasih. Saya terima kasih karena waktu sudah lewat, dokter Nes apa Nesa, saya lihat
Nisa sudah merengut, saya lihat waktunya. Mau praktek Dokter Nisa ya. Eh, saya terima kasih pada teman-teman SPOG yang antusias sekali ya dengan memberondong pertanyaan. Memang mulai ini kalau saya lihat sudah mungkin kita sudah 3-4 kali anu ya apa presentasi tentang mola. Tapi memang fokusnya dibagi-bagi gitu. Saya cuma mengingatkan teman-teman SPOG untuk eh, apa? Yang pertama, pahami betul-betul tentang kurva regresi beta HCG ya, karena ini sangat penting dalam kita mendiagnosa. Kemudian pahami kriteria apa yang disebut dengan tumor topoblas gestasional pasca mola. Ya, itu kriterianya harus dipahami. Ya, kemudian pahami juga pemisahan-pemisahan penunjang yang perlu kita lakukan sebagai SPOG dengan fasilitas di rumah sakit tipe C yang pada umumnya teman-teman bekerja. Ya, itu yang paling penting. Ya, masalah operatif life saving, masalah apa kita bisa atau enggak. Yang penting nawaitunya dalam kita melakukan operatif life saving itu bukan uang, ya. Jadi ya nawaitunya adalah betul-betul keselamatan dari pasien, ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya terima kasih pada teman-teman SPOG. Salam sehat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di ajang PIT Kupang, ya. Masih banyak acara-acara di sana. Saya terima kasih juga atas pada Dr. Kadek dan Dr. Syamel atas nama Ketua Hogi atas sumbangsi ilmunya. Mudah-mudahan amal yang disampaikan Dr. Kadek, Dr. Syamel, juga Dr. Nisa, ya itu diterima mendapat balasan yang setimpal. Saya kembalikan kepada yang punya acara, Dr. Nisa. Silakan, Dr. Nisa. Baik, terima kasih Dokter Miza. Baik, luar biasa ya. Diskusi kita sore ini seru sekali, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi rasanya saya memperhatikan kalau setiap Dokter Miza jadi moderator, kayaknya memang pertanyaannya banyak sekali dok yang masuk. Baik, luar biasa tadi sudah dijelaskan secara detail dan jelas oleh kedua narasumber kita, kemudian sudah disimpulkan secara ringkas dan padat juga oleh Dokter Mirza. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaannya narasumber dan moderator pada sore hari ini, Dokter Mel, Dr. Kade Yudi, matur nuwun. Baik, 60 menit lebih kita sudah berdiskusi sampai kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI dan semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini memberikan banyak manfaat baik secara teoritis, klinis, baik untuk dokter maupun meningkatkan pelayanan kepada pasien. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI berikutnya di tanggal 22 Mei 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Operasi pada Kanker Endometrium. Dan sekedar menginfokan bahwa di tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 ASGO akan diselenggarakan di Indonesia, tempatnya di Bali. Dan akan ada 7 workshop serta simposium dengan speaker internasional seperti Anna Fagoti dan juga David Sibula. Untuk registrasi dan abstract submission sudah dibuka dan info lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org. Early bird registration bisa dilakukan sebelum sampai 1 Agustus 2024. Iya. Untuk segera registrasi sebelum 1 Agustus 2024. Baik. Ada door prize ya, Dr. Nisa ya. Untuk nanti yang pendaftar pertama akan mendapatkan door prize nanti dok. Cepet-cepetan gitu. Pokoknya Hogi top lah. Baik. Baik. Ada 5, Dr. Mirza. Ada 5 door prize-nya. Oh, 5. Satu sisain saya. Ini 5 udah cocok nih. 5 dari ini ya, dari speaker 3. Ya, ya, ya. Matur nuwun Dr. Mirza, Dr. Syamel, Dr. Kade Yudi, Dr. Nisa. Terima kasih Dr. Tovan. Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan join ASHOGI
seri yang hari ini bisa mengakses full videonya di akun YouTube Asogi, begitu juga untuk melihat seri-seri Asogi berikutnya. Baik, sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nisa. Waalaikumsalam. Sukses Waalaikumsalam semua, Dr. warahmatullahi Kade. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sehat Nisa, semua, Dr. sukses. Tovan, Dr. Nisa, Dr. Kade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Kamil, Dr. Kadir. Terima kasih dok.